Abu Jahal. 2, Abu Lahab dan Abu yang lain. Bukan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar itu sahabat Nabi. Bukan Nabi itu ya. Nah ini jadi faktor yang sebab yang mempengaruhi Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, yaitu adanya penekanan, sehingga diperintahkanlah oleh Allah untuk hijrah ke kota mana? Ke kota Madinah. Madinah dulunya itu kota apa? Namanya ya? Yathrib itu namanya apa sih? Artinya kemarin? Kerusakan. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW pindah ke kota Yathrib itu diganti nama menjadi Madinah Munawwarah. Jadi kota Madinah ya. Tuh, untuk pengertian hijrah, yaitu hijrah secara lahiriah atau fisik ya. Nah, makna dari hijrah ini apa? Maknanya untuk kalian kan dari kota Mekah itu kota yang penuh dengan kezaliman, kota yang buruk lah untuk disinggahi ya, untuk menjalankan dakwah Nabi. Nah, perintahkan oleh Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Madinah itu tempat yang damai, yang ramah, orang-orangnya santun. Berarti maknanya hijrah itu dalam artian kita berpindah dari perilaku yang tidak baik menuju ke perilaku yang baik. Contohnya, ketika ada teman kamu, biasanya kamu jahil ketika belajar atau ngobrol. Nah, sekarang hijrah kita gimana ketika lihat teman kamu yang sedang belajar? Jangan mengganggu. Nah, itu makna dari hijrah, dari perilaku yang tidak baik menjadi perilaku yang baik. Contohnya, dari tadinya malas belajar, sekarang jadi rajin, semangat, mulai berbaca. Itu jadi makna hijrah yang sesungguhnya. Apalagi sebabnya? Sebab Nabi Muhammad SAW hijrah. Keduanya adanya baiat atau sumpah setia oleh penduduk Madinah. Penduduk Madinah itu ada 2 suku yang membaiat Nabi, yang berbaiat pada Nabi. 1 suku Aus, kedua suku Khazraj. Aus dan Khazraj. Ini kedua suku ini berbaiat pada Rasul atau berjanji. Nah, berjanji kepada Rasul atau sumpah setia bahwa ketika Nabi Muhammad SAW berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu 1 akan menjaga dan melindungi Nabi, tidak akan menyekutukan Allah. Nah, isi baiatnya ya. Apalagi tidak akan berbuat zina, tidak akan berbuat mencuri, karena sebelumnya penduduk Mekah atau Madinah sebelum kedatangan Nabi itu membunuh baik perempuan ketika lahir, karena dianggap baik perempuan itu tidak berguna, padahal istri dan ibunya perempuan. Betul nggak? Iya. Istrinya dan ibunya itu perempuan. Tapi kenapa masyarakat jahiliyah dulu sebelum datangnya Rasul suka berperang, suka membunuh baik perempuan, karena dianggap baik perempuan itu tidak bisa berperang. Nah, itu sebabnya. Nah, jadi isi baiat itu tidak akan membunuh baik perempuan lagi, apalagi tidak akan menyekutukan Allah, langsung mengucapkan syahadat
syahadat, 2 kalimat syahadat. Nah, dalam baiat ada dua kali baiat pertama. Baiat pertama itu dilakukan pada 10 tahun setelah kerasulan. Jumlahnya 12 orang dari suku Aus dan Khazraj. Selanjutnya baiat kedua diikuti oleh 72 orang dari suku Aus dan Khazraj untuk berbaiat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu penggal sebab musababnya. Nah, sekarang kita bahas tentang proses. Nah, proses perjalanan hijrah Nabi. Kok hijrah apa hijrah? Nah, terakhir ya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ya. Pertama, kenapa harus hijrah? Nah, begini ceritanya. Dulu pas petang, tahu petang? Kan menjelang sore menjelang malam. Nah, itu diadakannya musyawarah para kabilah, para pembesar kafir Quraisy, misalkan Abu Jahal, Abu Bakar, Abu Lahab, gitu ya. Di bertepatan di Darun Nadwah, kayak majelis tempat kumpulnya orang-orang kafir Quraisy. Rencana untuk apa kumpul? Untuk membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana kesimpulannya dari perkumpulan ini? Dari perkumpulan di Darun Nadwah itu menyuruh para pemuda untuk membunuh, bukan langsung pembesar kafir Quraisy, tapi menyuruh para pemuda dengan imbalan 100 ekor unta. Otomatis para pemuda, wah senang nih 100 ekor unta, ya kan? Dapat cuma bunuh 1 orang. Setelah itu kemudian Allah itu tidak akan membiarkan manusia pilihannya itu terbunuh. Maka datanglah putusan Allah, yaitu malaikat Jibril membawakan burung laba-laba dan laba-laba. Nah, burung di situ membuat sarangnya dan laba-laba membuat jaringnya. Ini untuk mengelabui kafir Quraisy. Oh, dari Kejaran ya. Ketika kafir Quraisy menemukan 2 sur, ini kata ada orang bertanya, kayaknya Muhammad dan Abu Bakar Siddiq sembunyinya di sini. Tapi ada orang lain gitu ya, yang jawab, mana mungkin, kan di sini ada sarang laba-laba. Ini ya. Terus ada burung. Kalau misalkan Abu Bakar Siddiq dan Nabi Muhammad sembunyi di sini, otomatis kan jaring laba-laba akan rusak, ya kan? Karena kesenggol ataupun kehantam gitu ya, gitu ya. Iya. Nah, makanya ketika pemikiran secara logis seperti itu, para kafir Quraisy tidak percaya adanya orang di dalam gua karena sudah dihalangi oleh jaring laba-laba dan burung. Nah, itulah untuk sekilas sejarah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Gitu. Baik, sini ada yang bertanya? Enggak. Enggak. Silakan bertanya. Nah, kalau maknanya tadi hijrah itu secara maknawi atau maknanya berpindah dari perilaku buruk menjadi perilaku yang baik. Terus apa lagi? Kalau secara lahiriahnya, Nabi pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kota Mekah itu kota yang jelek dulunya, yang penuh dengan kezaliman. Pindah ke kota Madinah yang penuh dengan keberkahan, kelemah lembutan orang-orang di dalamnya. Itu ya, paham? Nah, udah pada ngantuk ya?
ada ngantor. Mungkin segitu saja dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf.